lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Manfaat pembangunan berwawasan lingkungan. 1. Memperbaiki sumber daya alam terutama udara, air, dan tanah. Mempunyai ambang batas yang pemanfaatannya akan menyusut baik secara kualitas dan kuantitas. 2. Meningkatkan kualitas mutu lingkungan yang memiliki kaitannya langsung dengan kualitas hidup. Tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan ini adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Untuk itu, dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memerhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya. Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan panjang yang mencapai 700 km, sungai ini merupakan yang terpanjang di Pulau Sumatera dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian kawasan, seberang Ilir di bagian utara dan seberang Ulu di bagian selatan. Sungai Musi juga disebut Batang Hari Sembilan, yang berarti 9 sungai besar. Sungai Musi ini juga merupakan jantungnya kota Palembang dari berbagai aspek, mulai dari budaya, perdagangan, transportasi, hingga kehidupan ditopang oleh Sungai Musi. Daerah aliran Sungai Musi atau Das Musi secara geografis terletak pada 103 derajat 34 kaki 12 inci bujur timur dan 4 derajat 59 kaki 24 inci lintang selatan dengan luas 7.760.022 atau setara dengan 86 hektar. Secara administrasi, daerah aliran Sungai Musi atau Das Musi termasuk pada 4 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan juga Lampung. Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam Das Musi meliputi 17 kabupaten atau kota. Daerah aliran sungai atau disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah. DAS dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Sebagian daerah aliran sungai di Indonesia mengalami kerusakan sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan, pertumbuhan jumlah penduduk, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan daerah aliran sungai. Dampak buruk dari kerusakan daerah aliran sungai atau DAS bagi masyarakat mengakibatkan kondisi kuantitas air atau debit air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu, penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Perlu diketahui, inilah penyebab daerah aliran sungai atau DAS tidak berfungsi secara sempurna, seperti banyaknya sampah dan tumbuhan liar yang tumbuh di pinggiran sungai. Dilihat dari wawasan lingkungannya, daerah aliran sungai atau DAS ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Dari segi kimia, terjadi pencemaran air yang menyebabkan banyak ikan sungai susah hidup.
akibat limbah pabrik dibuang di sungai. Dan akibat biologinya, tumbuhan dan tanaman di pinggiran sungai jadi rusak, dan dari segi sosial aktivitas warga jadi terganggu, dan warga sangat susah sekali mencari ikan di sungai. Dan yang paling penting dari segi kesehatan, timbul ancaman penyakit seperti demam, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Kenal dulu nah. Nah, boleh nak foto. Ini foto. Ya kan nih itu. Iya. Sudah berapa lama? Ya, mulai nanti keluar. Taruhlah bisa dari Blackberry. Yang mana yang tahu lagi kira-kira kaki pacak jawabnya apa? Harapan Bapak ke depan. Baca itu ngomongnya lah. Nama banyak kebersihan itu sudah ada menjamin dari paham. Nah, ini kan harap pergi ke studio. Itu udah baca jawabnya. Itulah yang penting. Kalau banyak itu ya. Ada yang dari paham. Ayo, kita baca. Harapan. Kalau tanpa itulah. Kalau banyak sampah, ya benar. Mulai Pak ya. Oke Pak, perkenalkan aku Muhammad Presiden dari KPMT Jajang. Sebelumnya Bapak siapa namanya Pak? Mau ini Pak sedikit nanya soal aktivitas di sekitar sungai. Kira-kira apa aja yang ada di aktivitas di sekitar sungai? Maksudnya Aktivitas yang ada di pinggir sungai banyak lah. banyak ya? Ya, kendaraan maksudnya. Iya. Ya, banyak lah. Ada kapalnya juga. Ada yang kapal gitu nih. Termasuk dukungan kami. Ini saya tadi lihat ada kapal yang ngangkut kelapa ya, itu Oh iya, ya ini nama ngangkut kelapa. Enggak ini. Kalau yang cak betul yang lalu besi itu kan. Ya, termasuk motor gitu. Kalau menurut Bapak gimana sungai kondisi sungai ini? Selama Bapak. Kondisinya ya aman-aman baik ya saat ini. Ya udah tahu ke depannya ya. Mudah-mudahan ya jangan salah kendala masalah apa ya. Jadi sebelumnya belum ada masalah selama Bapak tinggal di sini. Belum ada. Kendalanya dari mesin. Mesin kapal. Ya, kenapa kendalanya cek. Atau ada limbah yang dibuang di sungai? Ya ada, Ada, Pak, ya? sampah-sampah ini. Oh, sampah. Ya, Jadi cukup mengganggu atau mengganggu. sekali? Mengganggu sekali. Salahnya mengganggu yo. Kadang-kadang kan kena pipa, kena kayu, bisa patah. Bisa patah ya itu. Kita harus Jadi kita mahal. harapan Bapak untuk kondisi sungai ini ke depannya itu gimana Pak? Yang menurun. Gimana lah yang di atas, karena bagus ya. Di buat ke apa pembuangan. Ada yang bagus lah selalu. Sudah Pak, itu mungkin itu saja dari kami Pak. Terima kasih sebelumnya Pak ya.
Hampir semua penduduk penghuni daerah aliran sungai atau DAS sangat tergantung hidupnya terhadap sumber daya dalam daerah aliran sungai tersebut. Walaupun permasalahan fungsi DAS adalah merupakan masalah yang biofisik, namun penyebab permasalahan di dalam DAS adalah hasil resultante dari gangguan biofisik, ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Sebagai konsekuensi dari gangguan ini, terjadi penurunan produktivitas lahan hutan, perikanan, pertanian, dan menurunnya pengembalian investasi pembangkit listrik dan jaringan irigasi, serta gangguan kesehatan pada masyarakat dan hilangnya harta benda akibat banjir. Tindakan pengamanan fungsi daerah sungai atau DAS telah banyak dilakukan, namun demikian manajemen daerah aliran sungai sering tidak berhasil. Hal ini salah satu dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan masih ditekankan